Jadi saya kira kan semuanya sudah selesai. Kan putusan pengadilan sudah mengatakan bahwa double PA itu sudah tidak bisa dieksekusi atau non eksekutable. Apalagi dalam perkara pidana kan kita ajukan sertifikat 1968 dan kedua-duanya ada yang palsu, yang mirip, tetapi buku tanah kan mereka sudah bukan dari Simon Tudus. Buku tanah mereka dari Barneci, lalu ke Barneci. Jadi itu kan bukan pemalsuan tetapi penipuan. Karena bagaimana sertifikat itu kan ada. Nah, semua kan kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa surat keterangan Bupati Minahasa itu kan sudah dianulir. Sudah dianulir oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Baru mana bisa sertifikat itu terbit 68, masa hilang tahun 1967. Nah itu kan sudah nyata-nyata faktanya kan palsu. Nah kalau dalam putusan pidana itu berarti ya sudah, mereka kan tidak ada lagi apa, mereka sudah ada putusan pidana bahwa dia sudah melanggar aturan. Jadi saya kira tidak ada masalah lagi kan. Ya makanya itu sudah surati pemerintah provinsi. Kalau hanya mengenai appraisal kan yang diajukan oleh pemerintah provinsi, tapi diwakili oleh Sanik Peringkuan. Tapi dalam kapasitas beliau masih asisten dual bersama Pak Basuki Teguh. Tapi Pak Basuki Teguh tidak mau, bahkan beliau merasa dikhianati. Nah, baru apa lagi? Baru ada putusan 237 itu yang sudah dianulir. Putusan 37 itu sudah dianulir oleh putusan 305 PKPDT 2011. Jadi Pertamina yang menang. Nah, jadi sedangkan itu tanah kan inkrah milik Simon Tudus, milik kami. Jadi saya kira pemalsuan sudah jelas. Dan itu bukan daluarsa karena sertifikat kita ada pada kita. Kenapa kita pusing dengan sertifikat mereka? Kan sertifikat mereka ada buku tanahnya. Jadi mereka bukan buku tanah Simon Tudus. Jadi mereka ambil buku tanah lain, beda. Buku tanah itu Barni Cirawung, lalu pindah ke sertifikat lagi Barni Cirawung. Berarti bukan dari sertifikat dari buku tanah kita, sebab markanya berbeda. Nah, jadi saya kira dengan itu makanya Pertamina tinggal menunggu siapa yang akan dibayar, yang ahli waris yang sah, yang tentunya dari ada surat keterangan waris dari lurah dikuatkan oleh camat. Lalu dalam putusan perdata petun, nah disitu memerintahkan apabila ada ahli waris yang sah segera mendaftarkan ke Badan Pertanahan. Nah, itu kami sudah lakukan. Jadi saya kira sah-sah saja. Nota dinas yang dikeluarkan oleh Kanta itu tidak berlaku bagi kami karena Kanta tidak masuk dalam mekanisme pengadilan. Karena mekanisme pengadilan kan dia tidak menjawab. Mekanisme pengadilan pun dia dilanggar. Maka di situ jelaslah kepaniteraan Negeri Bitung mengeluarkan surat, Pengadilan Negeri Bitung mengeluarkan surat bahwa tidak ada perlawanan hukum atau tidak ada yang mengajukan kontra memori semenjak dari 2017. Ini kan sudah 2024, maka ada kesalahan di situ. Berarti kesalahan yang salah kan mereka. Kan mereka yang di-PK oleh Pertamina, bukan kita. Yang di-PK oleh Pertamina kan mereka, bukan kita. Jadi bagaimana ini? Jadi saya kira demikian. Jadi ya yang saya hormati Pak Dirut Pertamina, Ibu Nika Widiawati, Pak Agus Yudhoyono,
Menteri Pertanian yang baru ATR. Nah ini kamu mohon luruskan lah, coba lihat anak buahmu, walaupun dia mengeluarkan nota dinas, tapi nota dinas itu tidak berlaku bagi kami. Jadi kami harapkan agar supaya di minggu berjalan ini, agar supaya pihak Pertamina bisa menyelesaikan pembayaran. Kan legal sudah tahu, dia sudah tahu harganya sudah sesuai yang dihitung PPATK tanpa appraisal. Jadi kita minta saja tanpa appraisal yang 375. Karena kalau ada penawaran lain, nanti pihak Pertamina yang mengajukan, bukan maklar itu, kan begitu. Jadi saya kira demikian ya, supaya kita bisa enak. Dan kan negara kita ini negara hukum, jadi kita kembalikan kepada hukum, tidak ada intrik-intrik politik. Nah, maka itu kami berharap agar supaya Pak Presiden Joko Widodo dalam mengakhiri jabatannya, agar supaya dia bisa menyelesaikan itu. Juga Pak Prabowo sebagai nanti presiden yang akan memimpin sebentar, beliau sudah tahu, saya sudah katakan kepada beliau. Jadi saya kira demikian, agar supaya tidak terjadi kerancuan dan kita tidak saling curiga satu sama lain. Saya kira begitu, dan ya saya serahkan kepada sesuai mekanisme yang ada. Jadi saya kira demikian ya. Iya benar begitu, tapi ya itulah. Jadi kita sudah maafkan yang lalu-lalu, kan Pak sebenarnya sudah berikan keterangan. Pak Oli juga sudah mengatakan bahwa nanti beliau atur, tapi belum bisa terrealisasi. Nah maka itu ya, bermohon agar supaya bisa terselesaikan. Saya kira begitu ya. Atau ada lagi yang bertanya? Kan semuanya sudah lengkap sesuai mekanisme hukum yang ada. Tapi putusannya keluar palsu. Kajati, Kejaksaan Tinggi, Kapolda, apa lagi semua sampai pusat, kan itu sudah ditangani oleh Pak Aridono waktu Pak Aridono menjabat sebagai Bareskrim. Jadi saya kira sudah selesai. Ada lembaga Dwi itu kan selalu. Jadi berdasarkan pertemuan di Makassar kan mereka sudah tahu semua. Pertemuan di Jakarta pun demikian. Jadi saya kira tidak ada kebohongan di antara kita semua. Jadi saya kira demikian ya. Nah kalau mereka memanfaatkan jabatan kekuasaan ya saya sudah katakan ke Pak Prabowo kan. Jadi tidak lagi pemanfaatan kekuasaan. Jadi murni ini adalah hukum. Dia letakkan kepada dasar-dasar hukum yang ada. Jadi kalau yang salah, yang sudah kalah saya kira harus legowo. Jadi saya kira demikian. Dan sudah tidak ada kuasa lagi. Jadi tinggal lawyer-lawyer yang itu yang bawa SK gubernur lah, bawa putusan 23 itu tidak berlaku lagi, sudah dianulir. Jadi saya demikian agar supaya negara tidak korupsi, jangan lagi berbuat hal-hal yang demikian. Saya kira demikian ya. Ya Tuhan, semoga Tuhan menolong kita semua. Amin.